Jika umat Islam itu betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah maju umat Islam. Sebaliknya, kalau umat Islam belum maju, berarti belum sepenuhnya berpegang teguh kepada Al-Quran. Jaminan itu, jaminan. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah selama 23 tahun. Rasulullah itu menerima wahyu, menerima Al-Quran itu kan umur 40 tahun. Kemudian beliau meninggal umur 63 tahun. Berarti kan beliau mengamalkan Al-Quran 23 tahun. Itu sukses Rasulullah itu. Sukses. Madinah itu mayoritas Muslim. Mekah yang tadinya menentang akhirnya mayoritas Muslim. Bahkan kalau di Mekah itu hampir 100%. Karena di Mekah tidak ada orang Yahudi. Kalau di Madinah masih ada orang Yahudi. Ada orang Yahudi, jadi tidak, Islamnya tidak 100% karena ada Yahudi. Tapi di Mekah yang tadinya kafir, menentang, bahkan mau membunuh itu, setelah Nabi hijrah itu pada datang dan menyatakan diri masuk Islam. Itu dalam 23 tahun. Bahkan kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia diganti dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, itu Islam sudah mulai tersiar sampai jauh, sampai ke bawah itu Afrika, ke atas itu sudah sampai Eropa. Kalau sekarang jauh Eropa, Turki, kemudian sudah sampai Spanyol, Cordova. Itu luar biasa Islam. Yang kemarin ada gereja di Spanyol yang dibeli oleh Muhammadiyah ini nggak tahu itu punya duit gereja di Spanyol dijual. Yang beli bukan orang Spanyol tapi orang Indonesia. Orang Indonesia itu bukan pribadi tapi organisasi Muhammadiyah beli gereja. Gereja itu tadinya masjid. Waktu Spanyol Islamnya masih jaya. Kemudian orang Islam dibantai di Spanyol, diusir, masjid itu dijadikan gereja. Nah sekarang dibeli Muhammadiyah, mau dikembalikan lagi menjadi masjid. Mudah-mudahan ini menjadi lahan dakwah untuk di Eropa, sehingga dakwah Islam ala Muhammadiyah ini bisa diterima di Eropa. Nah Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, jadi mundur majunya umat Islam itu tergantung keyakinannya kepada Al-Quran. Kalau yakin ya mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan berarti kurang yakin, itu gampang. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, umat Islam itu sudah maju atau belum? Menurut ibu-ibu, umat Islam itu sudah maju atau belum? Indonesia atau dunia? Kalau mau jujur bahwa Islam hari ini belum maju yang seperti kita harapkan. Maju seperti yang kita harapkan. Nah ini memang tidak mudah ya. Tidak mudah untuk menjadikan hati kita yakin kepada Al-Quran, itu tidak mudah. Tidak mudah ya.
makanya ini harus digalakkan betul-betul untuk pengajian-pengajian itu untuk memahami agama. Kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur cara agar manusia mudah untuk meyakini ya, untuk meyakini Al-Qur'an. Bisa kita lihat misalnya dalam rukun iman. Ya, dalam rukun iman kita lihat rukun iman ada berapa? 6. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Jadi Allah mengutus malaikat. Mengutus malaikat kenapa? Mau mengutus malaikat untuk membawa wahyu. Maka yang ketiga iman kepada apa? Rasul apa kitab? Wahyu itu diberikannya kepada siapa? Rasul. Maka yang ketiga urutannya iman kepada Rasul. Kemudian iman kepada kitab yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada Rasul adalah kitab Al-Qur'an. Kemudian yang kelima iman kepada hari akhirat. Yang keenam iman kepada takdir, ya, qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat dari 6 rukun iman itu. Semuanya gaib. Rukun iman itu 6 itu semuanya gaib. Kita nggak bisa melihat, nggak bisa menyentuh kecuali satu. Iman kepada Allah gaib. Iman kepada malaikat gaib. Kita nggak pernah lihat malaikat, apalagi nyentuh. Iman kepada Rasul gaib. Bagi kita sekarang gaib kan? Anjirnya kan nggak pernah lihat Rasulullah. Gaib. Terus iman kepada hari kiamat gaib. Anda tidak akan tahu hari kiamat kapan. Rasul hanya memberitahu hari kiamat itu nanti terjadinya hari Jumat. Kemudian yang terakhir iman kepada Allah dan takdir Allah. Gaib juga. Kita nggak tahu takdir Allah. Berarti yang nyata, yang tidak gaib itu hanya satu. Iman kepada Al-Qur'an. Iman kepada Al-Qur'an itu enggak gaib, ada di depan kita, ada di rumah kita masing-masing. Al-Qur'an itu ada di rumah kita masing-masing. Itu cara Allah bagaimana supaya panjenengan itu yakin dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dibuat nyata, gitu. Dibuat nyata, tidak dibuat gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan berikutnya apa? Al-Qur'an itu sudah dibuat nyata di depan kita oleh Allah, tidak gaib. Persoalannya adalah kita ini sudah mengamalkan Quran atau belum? Nah, itu persoalannya. Persoalannya adalah kita sudah mengamalkan Al-Qur'an belum? Sudah, pasti sudah. Panjenengan sholat kan perintah Quran. Hari ini panjenengan berpuasa juga perintah Quran. Sudah, tapi berapa persen? Yang Al-Quran yang sudah panjenengan amalkan itu berapa persen? Mestinya
dipelajari ini bisa tilawah, bisa qiraah, bisa dibaca, tidak tahu artinya atau bisa dibaca dengan artinya. Kemudian kalau istilah yang lain, istilah Al-Quran namanya dipahami itu ditadabburi. Tadabbur. Afala yatadabbaruna Quran. Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quran? Nah, itu Al-Quran itu harus ditadabburi. Ditadabburi itu dibaca ayatnya, dibaca maknanya, dipahami isinya. Nah, sekarang Bapak Ibu biar bisa mengontrol ya, biar bisa mengontrol diri sendiri, sudah mengamalkan Al-Quran atau belum. Nah, ini saya tunjukkan caranya. Nanti panjenengan bisa mengukur saya ini sudah mengamalkan Quran atau belum. Nah, untuk bisa mengoreksi diri sendiri sudah mengamalkan Al-Quran apa belum, kita ketahui dulu bahwa isi Al-Quran itu yang harus kita amalkan itu hanya 4. Yang harus kita amalkan itu hanya 4. 1, akidah. Apa Bapak Ibu? Akidah itu keyakinan, tauhid. Yang kedua, ibadah itu hubungan kita dengan Allah. Sholat, puasa itu ibadah. Kemudian yang ketiga, muamalah itu hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, sesama manusia. Kemudian yang keempat, akhlak. Bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain, itu ada akhlak. Nah, empat ini yang harus diingat-ingat. Ya, 4 ini yang harus diingat-ingat dalam rangka kita koreksi diri sendiri sudah mengamalkan Al-Quran apa belum. 1 tadi akidah, 2 ibadah, 3 muamalah, 4 akhlak. Nah, oleh karena itu nanti kontrolnya begini, saya sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek akhlak apa belum, aspek ibadah, aspek muamalah, atau aspek akidah belum, gitu. Kontrolnya satu-satu. Kontrolnya itu satu-satu. Kita mulai